Ya, pada saat ini hampir semua partai politik ini menaruh perhatian kepada sosok Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan juga sempat menyebutkan tidak perlu terburu-buru untuk mengatakan siapa yang akan mendampinginya, tapi paling tidak yang akan dibahas lebih dahulu adalah mengenai siapa saja parpol yang akan berkoalisi. Menjelang pemilihan gubernur Jakarta, dinamika politik masih berjalan sangat dinamis. Sosok Anies Baswedan merupakan salah satu dari sekian nama tenar yang kini sedang diincar partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Dengan elektabilitas yang masih tinggi, Anies Baswedan dinilai belum memiliki lawan tanding yang sepadan. Terbaru, Anies resmi mendapat dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jakarta. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS juga memberi isyarat serupa. Yang menarik, mantan Menteri Pendidikan ini juga tengah dilirik PDI Perjuangan, partai yang kerap mengkritik kebijakan Anies kala memimpin Jakarta. DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyatakan akan memilih Kaesang Pangarep sebagai calon wakil gubernur yang akan mendampingi calon gubernur Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Di satu sisi, sosok Ridwan Kamil menjadi nama yang diyakini dapat mengalahkan sosok Anies Baswedan. Partai Gerindra yakin mereka paham situasi masyarakat Jakarta karena sudah 2 kali membawa kemenangan di Pilkada Jakarta 2012 dan 2017. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian strategi dari partai-partai politik untuk menjaring nama-nama calon kandidat calon gubernur DKI Jakarta atau DKJ sekarang namanya ya, daerah khusus Jakarta. Nah, kita sudah akan hadirkan para narasumber yang akan hadir di sini. Sudah hadir 2 narasumber, nanti 2 bergabung lewat sambungan daring. Kita sambut dulu ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Habib. Selamat pagi, Bang Habib. Waalaikumsalam. Sehat ya, alhamdulillah ya. Lalu juga ada Mas Adi. Ada Mas Adi Prayitno, analis politik UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi. Salam. Nanti ada bergabung Bang Andreas Hugo Parera dari PDIP dan Bang Ahmad Doli Kurnia dari Golkar untuk kemudian bergabung berdiskusi bersama kita soal strategi dari partai politik masing-masing partai politik sampai ribet saya nih. Karena emang saking ribetnya ini untuk urusan DKI Jakarta ya. Nah, saking semangatnya nih. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, Gerindra nih kemarin sudah ada tes ombak. Budi Satrio Jiwandono mau digabungkan sama Kaesang, digabungkan sama Raffi Ahmad. Tapi ternyata sepertinya tidak jadi Budi Satrio. Lalu kemudian sekarang muncul nama Ridwan Kamil yang sepertinya lebih dekat dengan Golkar dan juga Gerindra untuk maju di DKI Jakarta. Sudah finalkah keputusan tersebut atau bagaimana, Bang? Ya, namanya pilkada finalnya itu kan waktu daftar ke KPU ya. Dokumen A1, DA1 itu kan baru submit ke KPU itu finalnya. Nah, tapi memang kami menyerap aspirasi dari masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta ini kan sangat kritis. Ya. Kalau kita lihat pemilu terakhir, 3 pilkada terakhir itu kan nggak ada incumbent yang bertahan. Selalu berganti ya? Iya, mereka selalu ingin yang baru dan kritis terhadap sosok-sosok yang lama. Ya, begitu juga misalnya di Pileg ya. Saya ini dilalah alhamdulillah bisa lolos kembali sebagai incumbent. 2 periode sebelumnya tidak satupun incumbent bertahan di Pileg. Karena saya tahu ya, masyarakat Jakarta itu kalau menaruh harapan tinggi sekali terhadap politisi ini, ya, ekspektasi mereka tinggi sekali. Nah, tapi kalau tidak terpenuhi harapan tersebut, mereka dengan tegas bisa mengabaikan orang yang dahulu sebelumnya dianggap superhero, ya. Bisa tidak dianggap apa-apa lagi 5 tahun kemudian. Nah, makanya banyak tuh yang dijago-jagokan petahana ya, maju kembali mulai dari Pak Foke ya, kemudian sebenarnya Pak Ahok itu kan hitungannya incumbent ya kan ya. Nah, ini tantangan lagi buat sosok yang disebut incumbent, misalnya Pak Anies Baswedan ya. Apakah bisa memenuhi ekspektasi masyarakat? Nah, itu karena masyarakat Jakarta tuh nggak ada fanatik-fanatikan. Dalam konteks ideologi politik Bang ya. Habib, kalau misal dari Gerindra melihatnya seperti apa nih sosok yang akan diusung oleh Gerindra? Ada ya, karena itu syarat-syarat yang menurut kira-kira saya seperti apa gitu? Harus benar-benar orang yang dianggap bisa memenuhi ekspektasi masyarakat ya, dan lebih
mudah sebetulnya kalau di Jakarta ini sosok yang baru. Ya, sosok yang lebih fresh, condong ke yang baru. Pak Anies yang fresh, yang terlepas dari konflik-konflik lama. Ya. Nah ini lebih mudah di Jakarta. Jadi lebih mudah dijual lah itu. Berarti Pak Anies sudah tidak seksi buat Gerindra? Menurut saya yang saya serap aspirasi, saya kan dapil Jakarta Timur ya. Gimana Jakarta minim Timur? Sekali. Ya, gitu. hampir nggak ada bahkan ya aspirasi masyarakat terutama pendukung kami ya terhadap Pak Anies gitu. Jadi saya cek juga dapil sebelah ya, ada 2 dapil lagi teman-teman yang kemarin lolos, gimana? Ya sangat kecil ya kalau Pak Anies ya akan diusung oleh Gerindra. Kan metode kami itu penentuan calon kepala daerah adalah menyerap aspirasi di masyarakat, disampaikan pengurus tempat, misalnya DPD, lalu ke DPP, lalu diputus oleh Pak Prabowo selaku KDP dan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum. Nah itu, jadi kalau di bawah udah nggak ada, ya kan ya, hampir nggak mungkin bisa sampai ke tingkatan yang paling akhir. Kalau dari Gerindra nama Anies Baswedan ini sangat-sangat minim karena dari masyarakat juga belum ada muncul nama Anies Baswedan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan, Bang Andreas, ini benarkah sudah melirik sosok Anies Baswedan begitu? Kalau di PDI Perjuangan kan prosesnya ya kurang lebih mirip, tapi metodenya mungkin beda gitu, dalam arti bahwa ya, proses penjaringan itu sudah dilakukan gitu. Proses penjaringan sudah dilakukan dan dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Partai di daerah khusus Jakarta. Kemudian nanti dikirim ke DPP gitu untuk melakukan proses penyaringan. Dan yang sudah terjadi adalah proses penjaringan sudah ada dan ada beberapa nama yang dijaring, termasuk namanya Pak Anies, dan itu dikirim ke DPP gitu. Ya DPP akan melakukan proses penyaringan. Nah di dalam proses penyaringan ini tentu partai akan melihat aspek keterpilihannya, kemungkinan keterpilihannya. Di situ kita lihat modal sosialnya gimana, ya, dukungan dari masyarakatnya gimana. Kemudian tentu dukungan partai-partai politiknya. Apakah memenuhi persyaratan 20%? Karena Pak Anies ini kan kita tahu non-partisan kan. Sementara dukungan itu perlu 20% dari partai-partai politik. Dan partai-partai mana saja yang bisa kita ajak kerjasama untuk memberikan dukungan. Ya, dan tentu juga aspek kita pilkada ini kan pemilihan langsung ini kan membutuhkan ya anggaran yang cukup untuk mensupport pelaksanaan pilkada tadi. Artinya kontestan itu membutuhkan dukungan logistik yang cukup. Saya kira ini aspek-aspek ini harus dipertimbangkan secara matang karena ya partai itu pasti mengusung tentu ya mengusung untuk memenangkan kontestasi tersebut. Yang paling idealnya tentu ya partai menghendaki ada kadernya juga yang terlibat di dalam proses pilkada di situ. Di situ nanti akan dinegosiasikan antar partai untuk kerjasama. Karena kita tahu bahwa di DKI itu kan tidak ada partai yang bisa mengusung secara tunggal, mengusung sendiri gitu. Tidak ada partai yang mempunyai golden ticket untuk mengusung kadernya gitu. Itu fakta yang ada, realitanya, dan proses itu sedang berjalan. Nah, kita pengen tahu sebenarnya nama-nama yang sudah masuk dalam penjaringan di PDIP ini siapa aja? Masukkan nama Anies Baswedan di sana atau ada nama-nama lainnya yang kemudian dijaring di situ? Nanti dijawab usai jeda ya, Bang Andreas ya. Kami kembali saat lagi tetap di sini. Apa kabar? Indonesia Pagi.